Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini tentunya acara utama adalah khotaman Al-Quran. Namun sebelum saya bicara tentang Al-Quran, terlebih dulu yang tadi menurut saya ada masalah, atau kalau bahasa bahasa HP-nya itu error. Yang saatnya diajak semangat membaca sholawat, enggak membaca, atau membaca tapi tidak semangat. Rasulullah bersabda, "Man sholla alayya." Barang siapa membaca sholawat kepada saya, wa rafa'a sautahu, dan mengeraskan suaranya dan membaca dengan semangat, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Amin. Pertanyaannya, kalau tidak semangat berarti tidak masuk. Begitu pertanyaannya. Jawabannya, kalau yang tidak semangat itu masuk tapi belakangan. Ya, tidak bisa dahuluan. Yang membacanya semangat masuk surga duluan. Minta duluan atau belakangan? Lah kok enggak semangat tadi? Ya. Sekali lagi, kalau ada sholawat, seruan sholawat, mari kita semangat. Dalam kisah ada seorang pembantu. Saya sambung dulu, belum ini. Ada kelewatan, supaya enggak kelewatan saya ulang. Membaca sholawat dengan keras, masuk surga duluan, itu ada sebuah hadis juga sehubungan dengan Jumatan. Ukhdurul jumu'ata wadnul imam. Kalau hari Jum'ah, bagi bapak-bapak, segeralah datang ke Jumatan, berikut anak dan anak santrinya. Baiklah dekat dengan imam. Barang siapa Jumatan dengan imam, dekat dengan imam, itu nanti masuk surganya duluan. Kalau Jumatan berangkat akhir, pulang duluan. Apa di sini begitu juga? Pak, yang saya tanya bapak saja, bukan ibu. Pak, di sini yang datang duluan banyak atau lebih banyak datang yang belakangan? Belakangan. Iya. Saya di Mesir itu jam 8 masjid sudah hampir sepertiga. Jam 11 penuh sudah di Mesir. Ya. Karena saya juga pernah ngaji di Mesir selama 1 bulan. Jadi berarti saya juga alumni Mesir. Kalau guru-guru ngaji kepada saya, berarti punya guru yang alumni Mesir. Insya Allah lebih berkah. Amin. Ya, itu sampai dengan itu. Maka serukan anak-anak datang ke masjid duluan, dekat dengan imam, insya Allah surganya duluan. Nah, sekarang kembali saya lanjutkan ke sholawat. Ada seorang pembantu rumah tangga, perempuan, mengikuti di seorang habib. Habibnya punya majelis sholawat, biasa membaca sholawat. Pembantu pun aktif mengikuti di majelis habib itu. Saya lanjutkan. Yang menghendaki sholat di awal waktu juga monggo. Yang lanjut menerangkan, mendengarkan juga monggo. Yang pulang juga dipersilahkan. Lo bebas, ya.
tidak terikat. Saya lanjutkan dari seorang perempuan itu tadi. Akhir cerita saja biar tidak terlalu panjang. Ketika pembantu itu sakit dan dia merasa kayaknya sakit itu merupakan akhir-akhir hayatnya, maka matur sama Habibnya, Habib, barangkali saya tutup umur, tutup usia, mohon saya dimakamkan di makam dekat sini saja, tidak usah dipulangkan ke kampung. Betul, si perempuan itu meninggal dan oleh Habibnya tidak dipulangkan ke kampung, dirawat sebagaimana keluarga dan dimakamkan makam yang dekat Habib itu. Siang hari meninggal, siang hari dimakamkan, malam harinya si Habib itu ketemu pembantu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepingin enggak? Ya, perbanyaklah membaca sholawat. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis kudusinya. Ya bena Adam, laka ma nawaita wa alaika maktasabta wa anta ma'aman ahbabta. Ketika kamu punya niatan-niatan baik, rencana-rencana baik, misalnya barangkali setelah bapak-bapak yang mungkin di rumahnya punya santri, kemudian punya niatan, wah ini Yambua kok baik, saya akan bergabung Yambua lah, umpamanya begitu. Tapi karena mungkin apa nggak jadi, tapi sudah punya niat, itu dapat pahala. Tapi hanya satu, apabila wa alaika maktasabta, jika bergabung betul dan mengikuti, maka itu memang sulit, memang berat, tapi pahalanya 10 kali lipat. Wa antaman ahbabta, dan kamu nanti di surga akan dikumpulkan orang yang kau cintai. Cinta kepada Yambua berarti cinta kepada Mbah Kiai Linuha Arwani Ulil Albab Kiai Mansur, di atasnya ada Mbah Arwani, di atasnya lagi ada Mbah Hasim, Syekhona Khalil, Mbah Munawil yang beliau menghafal Quran hanya 70 hari. Di atasnya lagi ada Mbah Nawawi Banten, begitu dan selanjutnya. Maka kalau kita menggunakan Yambua akan dikumpulkan kepada orang-orang tersebut. Amin. Itulah yang dimaksudkan dengan wa anta man ahbabta. Maka sebenarnya saya sendiri, Nur Sodik, yang juga dilahirkan di Kudus, yang berguru kepada Mbah Arwani. Alhamdulillah ketika saya berguru di Mesir selama 1 bulan, di samping belajar Al-Quran, juga ilmu-ilmu yang lain. Untuk Al-Quran, Kudus dengan Mesir sama. Kecuali ada sedikit perbedaan, tapi tidak berarti. Saya anggap sama begitu, meskipun tidak 100%, katakanlah 90. Maka berarti juga mudah-mudahan yang ngaji Al-Quran lewat Yambua, maka mudah-mudahan juga dikumpulkan kepada ulama-ulama Mesir. Di Mesir ada Imam Syafi'i, saya datang ke sana. Di Mesir ada Imam Suyuti, di Mesir ada Imam Asqalani, di Mesir ada museum tempat pedang Rasulullah, rambut Rasulullah, dan kupluk, ya kupluk imamah seperti yang saya pakai ini, itu ada di Mesir. Saya juga sempat datang ke sana.
meskipun tidak dibukakan oleh juru kunci, tapi saya yakin bahwa di dalamnya ada museum itu, karena di dekatnya ada sahabat Uqbah bin Amir yang banyak beliau menceritakan hadis-hadis, dan ada lagi Amr bin As yang pada saat saya ke sana juga bau wanginya, semerbaknya masih ada. Mudah-mudahan kita kumpul semuanya itu. Amin. Dah, kami lanjutkan. Itu tadi sholawat segalang Al-Quran. Sebelumnya mungkin perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak, tentunya semua yang hadir bergembira. Iya, tentunya semuanya senang. Wali murid anak-anaknya yang siang hari ini dikhotami, terutama tadi dua anak yang dapat nomor 1 dan nomor 2 dengan pertanyaan spontan, betul? Spontan, dengan pertanyaan spontan, betul? Ternyata yang dapat nomor 1 dan 2 yang kecil atau yang besar? Yang laki-laki itu yang perempuan? Maka itu adalah kenyataan. Padahal benderanya kan sama. Beda atau sama? Mestinya kalau dihitung kuat-kuatan, kuat laki-laki atau perempuan? Iya, tapi yang nomor 1, 2 kenyataan. Nah, tentunya orang tua yang anaknya dapat nomor 1 dan nomor 2 tentunya lebih bergembira. Begitu? Ya, dulu bapak ibunya juga dapat seperti anaknya? Enggak? Ya. Terutama lagi tentunya yang dapat bintang. Ini lebih oke lagi, lebih bergembira lagi. Begitu? Bintang yang dipakai, yang oleh Yambu'a digunakan tanda, itulah sebagaimana sabda Rasul, barang siapa anaknya rajin membaca Al-Quran, apalagi sampai hafidh dan bisa mengamalkan, anaknya yang mengamalkan, anaknya yang membaca, tapi orang tua yang akan mendapatkan mahkota. Amin. Maka mahkota yang dipakai di sini menggambarkan besok di dunia akan mendapatkan mahkota seperti yang gambaran yang dipakai ini. Amin. Allahumma amin. Itulah diantara apa yang dilakukan di dalam Yambu'a. Mungkin Bapak juga mengetahui, apalagi diantara yang mungkin beda, ada pertanyaan spontan seperti itu. Ya, sudah terbiasa pertanyaan yang rebutan seperti itu? Belum terbiasa ya. Dan lagi pertanyaan gharib dan tajwid yang lengkap. Saya juga sering kok melihat di YouTube itu TPK yang lain yang ditampilkan sama, hanya 2. Di sini saya mengambil 2 karena nanti kalau semuanya akan menghabiskan waktu. Tapi ketika penampilan pertanyaan itu paling 1-2, misalnya afain, bacaan hati-hati, inya dibaca pendek begitu. Dan yang saya lihat paling banyak itu tidak pakai tahlil, hanya membaca dari surat At-Takasur sampai Fatihah, kemudian ditutup alif lam mim, humul wihun, ayat kursi tidak dibaca, akhir surat Baqarah tidak dibaca sampai humul wihun selesai, kemudian berdoa dan tidak ada tahlilnya. Begitu saya lihat di metode lain. Tapi di Yambu'a, karena saya sejak kecil di kampung saya itu semua acara, jangan coba acara Al-Quran, acara pengajian umum, di samping sholawat itu harus dimasukkan, tahlil harus juga dimasukkan. Pak, Bu, setuju nggak tahlil dimasukkan? Yang baca Al-Quran siapa? Anaknya. Yang tahlil siapa? Anaknya. Bapak ibunya suruh ngangkat tangan amin, kayaknya nggak ngangkat-ngangkat tadi. Saya lihat kok, jangan coba
wali muridnya, gurunya saja tidak ngangkat tadi. Saya di situ saya lihat, nggak ngangkat tangan. Dikira mungkin tidak jamaahnya begitu. Ya, diangkat tangannya. Bapak Ibu rahimakumullah. Meskipun Bapak Ibu ini tidak ikut mengajar, sebuah hadis Rasul menyatakan, man allama waladahu ayatan minal Qur'an, barang siapa yang mengajarkan, atau bahasa saya buat terjemah netral, bebas, barang siapa yang meminterkan, ya saya Jawa jadi agak repot kalau ya bahasa Jawa itu agak bebas kaya gitu. Sing sapa wonge minterno anake, begitu. Jadi anaknya bodoh menjadi pinter. Baik anak jadi pinter seperti ini diajar sendiri, atau dipondokkan, atau dimasukkan TPQ, atau dimasukkan diniyah, apa saja, intinya tidak diajar sendiri. Itu sama dengan orang tua itu mengajar sendiri. Coba kenyataan, Pak, Bu, ini anak pinter ini diajar sendiri atau gurunya, atau diajar sendiri? Tidak. Yang jelas orang lain yang mengajar, kan begitu sih. Ini yang dapat bintang ini saya tahu sendiri, karena yang ajar saya ini Ruqayyah ini juz 6 dan juz 7, Gharib dan tajwid, satu kali duduk dia bisa menjawab semuanya. Gurunya ada yang berani satu kali duduk tidak usah Gharib dan tajwid, Gharib tok saja, atau mungkin Gharib separuh gitu. Tapi ini Gharib dan tajwid sekaligus, hanya satu dudukan, ya. Dan waktunya luar biasa. Bukan siang hari, bukan pagi hari, bukan malam hari, tidak. Tapi waktu sahur. Karena memang diantaranya, karena saya sering keluar seperti ini, datang jam 11, datang jam 12, begitu, maka saya ngaji waktu sahur. Sebelum subuh saya sudah mulai ngaji. Di antaranya yang saat itu Gharib dan tajwid yang saya tanyakan kepada Ruqayyah dan dia bisa menjawab sekaligus. Mungkin bisa dilihat buku prestasinya tanggal berapa itu, Gharib dan tajwid sekaligus itu ada tanggalannya, karena memang selalu pakai buku prestasi. Pak, Ibu, sekali lagi ya, kembali kepada pokok semula. Barang siapa meminterkan anaknya bodoh menjadi pinter, tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa, tidak bisa tajwid menjadi bisa tajwid, tidak bisa Gharib menjadi bisa Gharib. Ayatan, satu ayat minal Qur'ani, dari Al-Quran, kana dzalika khairon lahu min ibadati alfi sanatin siyami nahariha wa qiyami layaliha. Terjemah bebas. Jika anaknya yang semula bodoh menjadi pinter, baik diajar sendiri maupun diajarkan kepada orang lain, satu ayat dari Al-Quran itu pahalanya lebih bagus dibanding ibadah 1000 tahun, yang mana 1000 tahun itu siangnya hanya digunakan untuk puasa dan malamnya hanya digunakan untuk tahajud selama 1000 tahun. Pak, Bu, pernah puasa 40 hari? Pernah? Coba ini saja. Ini Rejab sudah tanggal berapa ini? 16 ya, 16. Tanggalnya hari Senin. Sekarang Senin berarti 15 ya. Senin pendak Senin 8,
15 sekarang ya. Sudah dapat berapa puasa Recepnya? Belum dapat. 3 hari. Ya memang kelas berat kalau 3 hari ya. Jadi kalau ditanya sekarang enggak puasa, enggak. Saya sudah mengambil 1, 2, 3 hari kelas berat begitu. Dah. Malamnya hanya digunakan untuk tahajud. Inilah kelebihan Al-Quran. Ya, kelebihan Al-Quran. Masih banyak sekali, tidak hanya itu saja. Saya kalau memberikan semangat kepada anak santri, wahai anak-anak, ingin lebih kaya daripada Pak Jokowi? Anak-anak santri tentunya mengatakan, iya, saya ingin lebih kaya daripada Jokowi. Gampang. Barang siapa di waktu malam membaca 10 ayat dari Al-Quran, mangkoro'a asyro ayatin fi lailatin kutibalahu kintorun wal kintoru khairun minat dunya wa ma fiha. Barang siapa di waktu malam membaca Al-Quran 10 ayat, maka pahalanya baca Al-Quran 10 ayat di waktu malam itu lebih bagus daripada dunia seisinya. Pak, Bu, ngerti? Tadi malam baca? Insya Allah itu kalau akan melakukan. Kalau ditanya tadi malam baca, kalau baca ya alhamdulillah tadi malam baca. Gitu. Gimana jawabannya kira-kira? Betul tadi malam membaca? Kok insya Allah lagi? Kalau insya Allah pun nanti malam berarti begitu. Ya, jadi jawabannya berarti kalau sekarang insya Allah ya berarti gini. Tadi malam baca? Tidak. Insya Allah nanti malam. Kalau ingat, ya. Wong namanya insya Allah, ya kalau ingat. Bapak Ibu rahimakumullah. Lagi mungkin saya ambilkan ayat yang sehubungan dengan kelebihan Al-Quran. Yang membaca anaknya, tapi orang tua bahkan orang yang terkait. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Separuh dulu. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan bangsa malaikat. Malaikat itu tugasnya macam-macam. Ada yang ditugasi urusan orang-orang yang beramal baik dan bertaubat dan mengikuti tentunya syariatnya Allah. Dan ada malaikat yang diserai urusan Al-Quran. Sekarang yang umum dulu. Di sini malaikat menyatakan, ya Allah, orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang mengikuti ajaran panjenengan, panjenengan selamatkan dari neraka jahim. Amin. Begitu kata malaikat. Saya gambarkan anak-anak ini, karena anak-anak ini termasuk golongan anak-anak yang ittaba'u sabilaka. Anak-anak yang mengikuti ajaran Allah. Saya buat istilah dialognya malaikat kepada Allah saja, biar lebih jelas, lebih gampang. Ketika malaikat mendoakan anak-anak ini karena anak-anak mengikuti ajaran syariatnya Allah yang dibawa oleh Rasulullah, disampaikan kepada sahabat tabi'in dan kita-kita ini, kemudian kita mengikuti, mengajarkan kalam Allah yaitu Al-Quran, maka didoakan semoga selamat dari neraka jahim. Amin. Ketika malaikat ini matur kepada Allah seperti itu, dijawab oleh malaikat,
Cuma tidak dimasukkan Al-Quran. Ini namanya tafsir, penjelasan. Kata Allah kepada malaikat ketika malaikat sudah meminta, iya malaikat, aku turuti apa yang kamu minta. Yang berarti anak-anak 11 itulah saya selamatkan dari neraka jahim. Amin. Masih kurang permohonan saya ya Allah. Allah jawab apa lagi? Rabbana wa adkhilhum jannati adninil lati wa attahum. Kecuali kau selamatkan dari api neraka, saya mohon anak-anak ini nanti dimasukkan surga Aden, surga yang selama-lamanya, tidak ada putusnya. Amin. Dijawab oleh Allah, jangan khawatir, anak-anak akan saya masukkan kepada surga Aden, jannati Aden, jannati Aden, surga yang sudah aku janjikan. Kata malaikat, masih minta lagi, masih kurang ya Allah. Lah maumu minta apa lagi? Wa man sholaha min abaihim. Ya Allah, anak-anak itu punya ayah dan punya ibu, betul? Lah maksudmu malaikat? Ya maksud saya ya meskipun bapak ibunya tidak ikut ngaji, karena nanti anaknya masuk di surga, ketika anak-anak ini nanti masuk surga dan ayah ibunya ya mohon dilibatkan. Amin. Oleh Allah dijawab, ya jangan khawatir. Meskipun yang ngaji anaknya, bapak ibunya juga akan saya ikutkan masuk surga. Pak, Bu, wali murid, ngerti enggak? Artinya atau tafsirnya Al-Quran seperti ini, paham enggak? Berarti sekalipun enggak ikut ngaji, ikut anaknya masuk surga ya. Amin. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab malaikat, iya, aku turuti. Ayah ibunya akan saya libatkan masuk surga. Kata malaikat, masih kurang ya Allah. Apalagi kok banyak banget permohonannya. Ini nanti, kata malaikat dulu, kalau sudah besar, kalau sudah dewasa kan nikah nanti. Lah maksudmu, loh sekalipun sekalipun calon suaminya, calon istrinya tidak ikut ngaji, maka juga berkahnya Al-Quran. Calon suami, calon istri yang belum menjadi calonnya betulan, ini juga akan dilibatkan, dicatat masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Malaikat masih kurang lagi memintanya. Minta lagi Gusti, kurang satu. Apalagi? Iya nanti kalau sudah nikah kan punya anak. Lah maksudmu, ya anak-anaknya nanti juga saya mohon untuk dimasukkan surga. Kata Allah dijawab juga, wa dzurriyyatihim, tidak hanya anaknya saja tapi anak cucunya. Selama anak cucunya itu juga sama-sama bersyahadat, sama-sama muslim, bahkan sampai ila yaumil qiyamah akan sedoyo semuanya akan dimasukkan surganya Allah, diselamatkan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Ini adalah kelebihan Al-Quran. Mungkin tidak saya baca hadisnya, terlalu lama, nanti saya pakai terjemah saja. Terakhir, amal kita dilaporkan kepada Allah itu hanya setiap Senin dan Kamis. Sebagaimana hadis ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa faedahnya puasa di hari Senin? Begitu. Rasulullah pertanyaannya satu, menjawab 3, 4 di hadis yang lain.
Hadis yang pertama, ketika Rasulullah ditanya faedahnya hari Senin puasa, Rasulullah jawabnya 3. Yang pertama, hari Senin aku dilahirkan. Yang kedua, hari Senin Al-Quran diturunkan kepadaku. Berarti nuzulul Quran 17 Ramadan itu harinya Senin. Kemudian hari Senin aku diutus resmi menjadi utusan Allah. Kemudian tidak hadis lain, bukan rangkaiannya ini, hari Senin setiap amal manusia ini dilaporkan kepada Allah. Dan hari Kamis, Senin Kamis dilaporkan. Jika tidak ada catatan dosa besar dan tidak ada catatan permusuhan kepada saudara atau tetangga, kepada tetangga saudara rukun kompak, kata Allah, aku ampuni semua dosanya. Amin. Diingat ya, 1, tidak ada dosa besar. Yang kedua, kompak, tidak ada permusuhan. Cara bahasa sekarang, tidak ada dusta di antara kita. Cara bahasa sekarang seperti itu. Maka oleh Allah setiap hari Senin, hari Kamis dilaporkan, diampuni. Dah. Kecuali Al-Quran, hari ini dibaca, hari ini juga dilaporkan kepada Allah. Saya contohkan sekarang ini lakonnya anak-anak, ya berarti anak-anak nanti sampai tinggal menyamakan. Setiap orang membaca Al-Quran ini didampingi 1 malaikat. Ya. Inna malakan muwakkalun bil Quran. Kayak gak enak kata gak maca hadis sih. Tadi gak janji gak membaca. Jadi ada seorang, jadi artinya hadis ini, setiap orang membaca Al-Quran langsung didampingi 1 malaikat. Meskipun bacaannya tidak baik, maka ketika sudah selesai, malaikat ini matur kepada Allah, saya dari penggantian. Ya, ini tadi ada anak membaca Al-Quran, bacaannya seperti ini, maka lapor sampai langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau membaca dan setelah membaca selesai membaca ditutup. Apabila membacanya, ya, summada'a ammanahu arba'atu alafi malakin. Ketika membaca Al-Quran kemudian berdoa seperti yang saya tuntunkan kepada anak-anak ini tadi, setelah membaca berdoa, dan juga yang sudah saya tuntunkan setiap mau masuk kelas harus membaca surat-surat yang sudah saya tentukan tentunya. Barangkali masih kurang jelas, mungkin kapan-kapan nanti ada deklat lagi, ya perlu dimantapkan begitu. Maka datanglah 4.000 malaikat untuk ikut mengamini. 1 orang 4.000. Nek kapan 11 berarti berapa ribu? Lebih banyak. Dan malaikat datang itu tidak repot, karena tidak butuh makan dan minum, tidak butuh berkat. Ya, ya. Kalau manusia kan butuh, maka ketika belum dapat masih nengok-nengok gitu. Saya kok belum begitu. Dah. Selesai acara, sudah pulang, maka malaikat yang datang 4.000 itu di setiap anak 1. Ini kalau tidak khatam ya. 4.000 kalau tidak khatam. Kalau khatam maka tidak 4.000, 60.000. Idza khatamal abdul Quran, ya, shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Nek kapan sampai khatam 30 juz seperti ini khataman, berarti tidak 4.000 tapi 60.000 malaikat.
summa la yazaluna yad'una lahu wa yastaghfiruna wa yusalluna alaihi ilal masai au ilal sabah. Intinya demikian. Meskipun kita ini sudah selesai keluar dari majelis ini, malaikat yang sejumlah itu tetap duduk di sini. Kenapa kok nggak pulang? Apa nunggu dunduman berkat? Tidak. Tetap berdoa, tetap membacakan istighfar, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anak-anak yang membaca, orang yang hadir di sini didoakan oleh malaikat dan dimohonkan ampunan kepada Allah. Sampai kapan? Sampai nanti maghrib. Apabila khatamannya di siang hari. Apabila membacanya atau mengkhatamkan di siang hari, maka malaikat tetap duduk mendoakan sampai waktu. Kalau malam sampai subuh. Kalau siang sampai maghrib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian mungkin perlu kami sampaikan kisaran yambua. Kenapa kok pakai yambua? Mungkin tadi sudah saya sebutkan para kiai. Namun untuk lebih lanjut tentunya nggak cukup kalau saya sampaikan sekarang. Mungkin saya ambil poin-poinnya saja. Yambua, kenapa kok di sini mengikuti yambua begitu ya? Karena yambua disusun oleh tadi yang sudah saya sebutkan, dan harapannya tentunya mudah-mudahan kumpul kepada mereka-mereka begitu ya. Dan lagi di yambua yang jelas ada, ini ada pertanyaan seperti itu, Bu, Pak, Setun juga anaknya ditanya seperti itu. Tadi lancar enggak? Kan bukti berarti. Ya. Kalau ini tadi ada yang selip tadi. Ada selip sedikit ya. Ya, kalau memang 100% tidak ada memang 100% di sana sini. Tapi coro dinilai ini dari segi tanya jawab semuanya yang kami sampaikan itu berarti coro dinilai 9, alhamdulillah. Nah, ini di samping berkah daripada kiai, maka berkah dari kiai itu turun kepada para guru-guru. Guru-guru mengajar yang sungguh-sungguh, anak santrinya diajar yang sungguh-sungguh, maka pada akhirnya hasilnya seperti ini. Coba lagi, tadi dicontohkan yang membaca Al-Quran 1, tidak semuanya. Kalau semuanya nanti kan waktunya kepanjangan. Ya, lancar enggak yang membaca tadi? Lancar. Sesuai enggak? Sesuai. Itu dengan demikian, jadi berkah dari para kiai yang terkait dengan diambua itu, alhamdulillah semuanya semangat. Dan tidak hanya seperti di sini ada, karena saya ini memang menjadi pembina nasional, pembina pusat, juga tidak hanya Madura saja, yang di luar Malang, juga nangani di NTB, di Kalimantan, di Sumatera. Alhamdulillah semuanya yang menggunakan yambua itu pada akhirnya punya semangat seperti ini. Mudah-mudahan tentunya untuk yang akan datang lebih semangat ya. Ada berapa di bawahnya? Di bawahnya ini yang calon mau dikhatami untuk saya tanya dulu. Ini khataman ini yang pemula dan terakhir, pertama dan terakhir, atau ada kelanjutannya? Lanjut? Atau ini terakhir? Lanjut? Ya, kalau ada kelanjutannya saya tanya kepada guru-guru yang mengajar. Ada berapa di bawahnya? 16 ya. Ini maturnya ada 16, berarti lebih banyak daripada ini. Begitu. Tentunya tidak hanya kuantitas jumlahnya tidak, akan tetapi yang lebih diperhatikan lagi adalah kualitasnya. Dari 16 itu yang laki-laki ada berapa?
Kira-kira saja, tidak harus persis. 4. Iya. 16 laki-lakinya 4. Seperapate berarti ya. Ini 20, ini 11 laki-lakinya 3. Ya memang seperti itu, tidak di Madura saja. Rata-rata laki-laki itu banyak yang lemot ya. Ya mungkin seperti itu dulu. Saya tak sambung kepada anak-anak santri, saya berikan tausiah supaya nanti betul-betul menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tua dan kepada guru-gurunya. Anak-anak, sebelum saya ucapkan khotam dan lulus, saya pesan beberapa pesan. Yang pertama, menuntut ilmu tiada jemu. Ikuti, tirokno. Menuntut ilmu tiada jemu. Ayo. Kok ada yang muni jenu, jemu. Ayo diulang, jemu. Ya, selanjutnya, menuntut ilmu sejak dari gendongan ibu sampai enggak jawab. Ya, kemarin saya di Malang Kota, bukan di desa, di Malang Kota. Ketika saya tanya anak-anak, menuntut ilmu sejak dari gendongan ibu sampai, jawabannya kata gendongan ayah jari ini. Ya memang koyok pantas setelah digendong ibu, digendong ayah. Kalau sudah digendong ayah berarti sudah tidak ngaji. Ayo, enggak benar ya. Tidak dari gendongan ibu sampai gendongan ayah, bukan. Ayo, gendongan ibu sampai ke liang lahat, ke alam kubur. Di alam kubur itu gelap, betul? Di alam kubur itu sunyi, betul? Di alam kubur itu sempit, betul? Ya, kalau nggak percaya bisa dicoba. Dah. Ayo didengar. Yang sempit, yang sunyi, yang gelap itu kuburan orang-orang yang tidak beriman. Orang musyrik, orang munafik, orang kafir, non-Islam, Yahudi, Nasrani itu gelap. Bahkan lebih gelap daripada yang kita bayangkan gelapnya. Lebih sempit daripada yang kita bayangkan sempitnya. Lebih sunyi daripada yang kita bayangkan sunyinya. Namun marilah kita bayangkan yang baik. Kuburan orang-orang yang beriman, yang beramal baik, rajin belajar dan membaca Al-Quran, maka di alam kubur nanti akan dapati tempat yang luas. Amin. Dapati tempat yang ceria. Amin. Dapati tempat yang ramai, yang disertai, yang ditemui dengan saudara-saudara, teman-teman, tetangga, bahkan guru-guru, utamanya guru-guru Al-Quran, akan menjemput, akan menyertai kita sampai hari kiamat. Amin. Maka pesan saya yang kedua, bacalah, rajinlah membaca Al-Quran. Barangkali apa yang kami sampaikan perlu ada dasar hadisnya. Memang ada hadisnya. Idza matal alim sawwarahu wa ilmahu. Nah, ketika ada orang alim punya ilmu meninggal, maka Allah menggambarkan ilmunya itu orang yang menyertai dan menghibur sampai hari kiamat. Maka nanti digambarkan ada teman-teman, ada tetangga, bahkan kiai, orang ahli Al-Quran yang akan menjemput kita di alam kubur. Amin. Ya. Sekali lagi pesan yang nomor 2, rajinlah membaca satu hari satu malam, satu hari satu juz. Kok satu hari satu malam?
Itu sama dengan gendongan ayah, gendongan ibu dan gendongan ayah itu. Jadi, membaca Al-Quran 1 hari 1 juz. 1 bulan 30 juz. Coba sih ya, saya buktikan. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 6. Berarti nggak nyambung. Kalau sampean sekarang mengatakan tanggal 6, berarti akan ketemu tanggal 31. Pernah membaca Quran juz 31? Enggak. Kalau sampean sekarang mengatakan tanggal 6, nanti terakhir hanya tanggal 28. Berarti kurang 2. Maka yang benar sekarang tanggal 15. Berarti yang dibaca juz ya 15. Nanti malam membaca juz 16. Begitu dan selanjutnya. Insya Allah di alam kubur luas. Insya Allah di alam kubur ceria. Insya Allah di alam kubur dapati teman-teman saudara guru-guru ahli Quran yang akan menemani kita sampai hari kiamat. Amin. Nomor 3, melakukan sholat sepanjang hayat. Ikuti. Melakukan sholat sepanjang hayat. Coba saya tanya, sholat itu pahalanya besar, dosanya? Dosanya besar. Maksudnya pahala besar bagi yang melakukan, dosa besar bagi yang tidak melakukan. Digambarkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj dijumpakan, diperlihatkan orang yang membenturkan kepalanya ke tembok. Begitu dibenturkan, pecah berkelumuran darah. Tidak lama kemudian pulih kembali. Ketika pulih kembali dibenturkan lagi. Begitu terus-terusan ditanyakan kepada malaikat Jibril, siapa itu? Itu adalah umatmu yang tidak melakukan sholat. Maka saya pesan 3. Yang pertama, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Yang nomor 2, lakukanlah sholat pada waktunya. Nomor 3, baiklah dilakukan di awal waktu. Karena sholat di awal waktu di samping merupakan amal yang baik, sekaligus tanda akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nomor 4 tadi, sebelum sampai ke pentas, hormat kepada semua orang yang hadir. Orang yang hadir ada seatas sampean, ada sebaya dan ada sebawah. Itu maksudnya guru yang bu'a berharap, berusaha dan berdoa agar anak yang bu'a, utamanya seperti sampean ini, mempunyai akhlak yang mulia, bisa berbuat baik kepada semua orang. Kepada semua orang, kepada siapapun. Nomor 5 terakhir. Isinya nomor 5 ada 5. 1, taat kepada Allah. 2, taat kepada utusan Allah. Ketiga, kepada orang tua. Keempat, kepada guru. Kelima, kepada pemerintah. Ya, taat kepada pemerintah gampang. Ya, kalau waktunya Agustus pasang bendera, pasang umbul, nggak usah ikut-ikut demo. Ya. Taat kepada Allah artinya tingkatkan iman dan takwa. Di dalam perintah Allah diantaranya adalah sholat. Di dalam sholat ada sujud. Itulah memberikan pengertian agar kita selalu taat, selalu bakti kepada Allah. Nomor 2, taat kepada utusan, artinya mengikuti sunnahnya, mengikuti tuntunannya, dawuh-dawuhnya, dan apa yang dicontohkan, sekaligus memperbanyak membaca sholawat. Berapa kali? Barang siapa sehari semalam membaca sholawat 1000 kali, maka akan dikuatkan iman, maka ketika mati akan mudah dan husnul khotimah. Amin. Nomor 3, taat kepada kedua orang tua. Sehubungan dengan orang tua saya pesan 3. Yang pertama,
bacalah doa untuk orang tua setiap setelah melakukan. Ayo dibaca doanya. Rabbighfirli. Doa orang tua dari Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Lanjut di surat Nuh. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala. Wala tajidin. Bapak Ibu, terutama anak-anak yang di sini, apal saestu ya, apal sungguh ya anaknya. Dari hadis apal, dari Al-Quran surat Ibrahim apal, dari Al-Quran surat Isra apal, dari Al-Quran surat Nuh hafal. Berarti mantap. Insya Allah kalau sudah hafal akan selalu dibaca. Saya pesan anak-anak, doa ini dibaca setiap setelah melakukan sholat. Sehari semalam 5 kali. Ditambah Rabbighfirli ketika mau tidur 1 kali lagi ya. Rabbighfirli muqimas shalah dibaca sebelum tidur. Berarti berapa? 6 kali. Lah, kok dikit? Ya, sing penting istiqomah. Maka apabila duhur mestinya baca ternyata tidak, maka asar double 2. Asar lupa lagi nggak baca, maghrib 3. Maghrib nggak baca lagi isya. Isya nggak baca lagi subuh. Sampai 1 bulan nggak pernah baca double. Berapa? Kok 30? 150. Ya, 105 supaya tidak double. Sekali lagi pesan saya didengar setiap setelah melakukan sholat, doa untuk orang tua 1 kali. Dah, itu yang 1. Yang nomor 2, barangkali sampean selama ini kalau ngomong, kalau matur kepada kedua orang tak kasar, maka diperhalus ya. Yang biasanya ngamuk atau pure ya, maka tidak boleh. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang biasanya sulit kalau subuh nggak bangun, maka bangunlah di waktu subuh. Bangun di waktu subuh kunci sukses segala. Tidur di waktu subuh akan gagal segala. Terakhir, yang namanya guru kiai tidak hanya waktu ngaji belajar, selama-lamanya menjadi guru. Harapannya sekarang sudah kumpul dengan guru lewat pendidikan Al-Quran. Semoga kelak mendapatkan barokah dan syafaatnya Al-Quran, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita masuk surga bersama guru-guru, bersama kiai ulama Al-Quran, sekaligus didampingi kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, di Yambua ini mata pelajaran ada 9. Anak-anak diuji dengan 9 mata pelajaran. Kenapa kok menggunakan 9? Alasan yang pertama, NO bintangnya 9. Yang bintangnya 7 apa? Sakit kepala ya. Ya. Jadi 9. Semoga mendapatkan berkahnya ulama NO. Wali yang terkenal di Jawa ada 9. Semoga mendapatkan berkahnya wali 9. Angka tertinggi 9. Semoga berkualitas tinggi seperti kualitasnya angka 9. Ada yang mengatakan, ketika saya mengatakan 9, ada yang mengatakan gini, Pak Kiai banyak 10 daripada 9. Jawabnya saya, 10 itu kan 2. Kalau 9 dijejer 2, ya 99, banyak lagi.
Maka intinya sekali lagi, kenapa 9? Semoga mempunyai kualitas tinggi seperti angka 9. Nomor 4, huruf Indonesia ini 9. Maka supaya cinta Indonesia. Terakhir, kita sholat sehari semalam 5 waktu, 17 rakaat, tahiyatnya 9. Duhur, asar, maghrib, isya 22 berarti 8. Subuh 1 berarti 9. Kenapa ini saya hitung? Saya berharap dan saya juga masih tetap belajar bahwa ketika kita membaca tahiyat itu kita diberi kesempatan untuk hubungan langsung kepada Rasul, yaitu pada kata assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Itu kita dikasih kesempatan membayangkan bahwa pada saat itu kita hadirkan Rasulullah atau kita datang hadir di hadapan Rasulullah. Maka di situ menggunakan bahasa assalamu alaika, bukan assalamu alaikum. Kalau kita angen-angen sekilas kok kaya, wong Rasulullah kok kok tidak kum. Kita sesama teman saja assalamu alaikum. Di situ memberikan pengertian bahwa ka menunjukkan di tempat yang dekat. Sekali lagi nanti dicoba waktu sholat asar, ketika assalamu alaika ingat kepada Rasul tidak? Kalau tidak berarti coron nilai 0. Kalau nanti ingat pada rakaat kedua dan keempat berarti dikasih nilai 20. Nanti asar dihitung lagi sampai subuh dihitung kira-kira dapat berapa. Nah itu namanya latihan. Itulah maksud saya dengan materi 9. Ada 5 perkara tadi. Dah. Bapak Ibu rahimakumullah, putra putri RTQ bisa sampai di pentas ini. Sebelum ini, apa yang kami sampaikan tausiah baik kepada Bapak Ibu maupun kepada anak-anak, mudah-mudahan dibarengi taufik hidayah Allah. Bisa memahami sekalian mengamalkan. Bahkan mudah-mudahan kita dimasukkan dawuh alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Golongan orang-orang yang ketika dinasihati menerimanya bahkan akan selalu melakukan yang terbaik. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bapak Ibu rahimakumullah, putra putri RTQ Pondok Pesantren Al-Ikhlas yang jumlahnya 11 di atas pentas, 3 laki-laki 8 perempuan. Bisa naik ke pentas ini di samping diajari oleh gurunya mulai dari jilid yang terendah sampai jilid yang tertinggi. Dibuktikan dengan 9 mata pelajaran yang diuji. Apa 9 itu? Al-Quran. Nomor 2 gharib, nomor 3 tajwid, nomor 4 hafalan surat sampai wadduha, nomor 5 doa harian mulai doa bangun tidur sampai tidur kembali termasuk Asmaul Husna. Rasulullah bersabda barang siapa hafal Asmaul Husna laksana punya KTP surga. Amin. Asmaul Husna yang saya sampaikan kepada guru-guru, yang saya ijazahkan kepada guru sampai kepada santri, ini adalah Asmaul Husna yang saya terima ijazah pada tahun 81 dari Sayyid Alwi Al-Idrus Malang. Maka berarti bukan ilegal. Betul-betul ada sanadnya. Saya Quran ada sanadnya, Asmaul Husna juga ada sanadnya. Maka alhamdulillah kita ringan untuk melakukannya. Begitu ya.